Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Bina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Yang pertama, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon, yaitu zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan untuk mengantar berbagai aktivitas tubuh. Berbeda dengan sistem eksokrin, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, sehingga hormon yang dihasilkan langsung masuk ke dalam aliran darah dan dibawa ke organ target untuk menjalankan fungsinya, seperti mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Selanjutnya, struktur dan ciri kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tersusun dari sel-sel khusus yang membentuk kelompok atau jaringan dan didukung oleh jaringan ikat halus yang kaya akan pembuluh darah kapiler. Hal ini memungkinkan hormon yang diproduksi dapat dengan cepat masuk ke dalam darah. Karena tidak memiliki saluran, sistem ini sangat bergantung pada sistem peredaran darah untuk menyebarkan hormon ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jenis kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar endokrin murni dan kelenjar endokrin campuran. Kelenjar endokrin murni hanya menghasilkan hormon seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, dan adrenal. Sedangkan kelenjar campuran selain menghasilkan hormon juga memiliki fungsi lain seperti pankreas yang menghasilkan enzim pencernaan, serta ovarium dan testis yang berperan dalam reproduksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipofisis dan kelenjar lain. Yang pertama ada hipofisis pars media. Pars media hipofisis menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi dalam mengatur warna kulit melalui peningkatan produksi melanin. Hormon ini mempengaruhi pigmentasi kulit, sehingga jumlahnya dapat mempengaruhi warna kulit seseorang. Yang kedua ada hipofisis lobus posterior. Lobus posterior hipofisis berfungsi menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, yaitu oksitosin dan ADH. Oksitosin berperan dalam kontraksi rahim saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI, sedangkan ADH berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan mengurangi produksi urin serta membantu menjaga tekanan darah. Selanjutnya ada kelenjar tiroid, yaitu kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon tiroksin atau T4 dan tridotironin atau T3 dan kalsitonin. Hormon T3 dan T4 berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, serta aktivitas sistem saraf. Produksi hormon ini dipengaruhi oleh kadar yodium dalam tubuh, sehingga kekurangan yodium dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Gangguan pada kelenjar ini dapat menyebabkan hipertiroidisme atau kelebihan hormon atau hipotiroidisme atau kekurangan hormon yang berdampak pada fungsi tubuh. Selanjutnya ada paratiroid. Kelenjar paratiroid berjumlah 4 buah dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon atau PTH yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. PTH bekerja dengan meningkatkan penyerapan kalsium di usus, reabsorpsi di ginjal, serta pelepasan kalsium dari tulang. Jika hormon ini berlebih, dapat menyebabkan peningkatan kalsium darah dan penumpukan di ginjal. Sedangkan kekurangan hormon dapat menyebabkan kejang otot atau tetani. Yang terakhir ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks menghasilkan hormon seperti mineralokortikoid dan glukokortikoid yang berfungsi mengatur keseimbangan garam, air, dan metabolisme. Medula menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin yang berperan dalam respons tubuh terhadap stres, seperti meningkatkan denyut jantung, melebarkan saluran pernapasan, dan meningkatkan kadar gula darah. Kita akan membahas kelenjar gonad, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kelenjar ini berperan dalam sistem reproduksi dan menghasilkan hormon kelamin.
Pada pria, testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder, seperti suara menjadi lebih berat dan pertumbuhan rambut. Sedangkan pada wanita, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi, kehamilan, serta perkembangan ciri-ciri kelamin wanita. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa setiap kelenjar endokrin memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sebagai kesimpulan, sistem endokrin merupakan sistem yang sangat penting karena mengatur berbagai fungsi vital dalam tubuh, mulai dari metabolisme, pertumbuhan, hingga reproduksi. Tanpa kerja hormon yang seimbang, tubuh kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pankreas, reproduksi, dan regulasi hormon. Di sini, sistem endokrin bekerja mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon, termasuk respon stres, metabolisme, dan reproduksi. Pada kondisi stres, hipotalamus akan mengaktifkan kelenjar adrenal. Medula adrenal merespons secara cepat dengan melepaskan hormon adrenalin dan noradrenalin untuk meningkatkan energi tubuh. Sedangkan konteks adrenal bekerja lebih lambat dengan menghasilkan hormon steroid untuk mempertahankan respon dalam jangka panjang. Pankreas memiliki beberapa peran penting. Di antaranya mengatur kadar gula darah melalui hormon insulin dan glukagon yang dihasilkan oleh pulau-pulau Langerhans. Insulin berfungsi menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu sel menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen atau lemak. Sebaliknya, glukagon meningkatkan kadar gula darah dengan mengubah glikogen menjadi glukosa, terutama saat tubuh kekurangan asupan makanan. Keseimbangan kedua hormon ini sangat penting karena gangguan produksi insulin dapat menyebabkan peningkatan gula darah yang berujung pada kondisi seperti diabetes. Pada sistem reproduksi, ovarium pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berperan dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti pembesaran payudara dan pinggul, serta mengatur pertumbuhan lapisan rahim atau endometrium. Progesteron berfungsi mempersiapkan rahim untuk kehamilan setelah ovulasi. Proses ini dikendalikan oleh hormon FSH dan RH dari hipofisis yang dirangsang oleh hipotalamus. Siklus menstruasi terdiri dari 3 fase utama, yaitu fase menstruasi, peluruhan dinding rahim, fase proliferasi, penebalan kembali endometrium, dan yang terakhir fase sekresi atau persiapan implantasi janin. Pada pria, testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi dalam pembentukan sperma atau spermatogenesis, serta perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder seperti suara yang lebih berat dan pertumbuhan rambut. Produksi hormon ini juga dikendalikan oleh hormon FSH dan LH yang dipengaruhi oleh GnRH dan hipotalamus. Selanjutnya, sistem endokrin berfungsi mengatur dan mengontrol berbagai fungsi tubuh melalui hormon dengan 5 peran utama, yaitu membedakan sistem saraf dan reproduksi pada janin, menstimulasi perkembangan, mengordinasi sistem reproduksi, menjaga keseimbangan lingkungan internal, serta memberikan respon adaptif terhadap kondisi darurat. Hormon diklasifikasikan berdasarkan sifat kimianya menjadi hormon larut air seperti polipeptida dan katekolamin yang bekerja melalui mediator intraseluler seperti CAMP, serta hormon larut lemak atau steroid dan hormon tiroid yang dapat menembus membran sel dan langsung mempengaruhi ekspresi gen. Aktivasi sel target terjadi ketika hormon berikatan dengan reseptor, memicu perubahan fungsi sel baik melalui second messenger maupun aktivasi gen yang menghasilkan mRNA dan protein spesifik. Hormon bekerja melalui mekanisme autokrin, parakrin, atau endokrin, dan efeknya diatur oleh sistem umpan balik terutama negatif, meskipun umpan balik positif juga dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Sekresi hormon memiliki pola diurnal, pulsatif atau siklik, atau bergantung pada kadar zat tertentu. Gangguan fungsi hormon dapat berupa penurunan efek akibat masalah sintetis, penyimpanan, transport, pelepasan, sensitivitas reseptor atau jumlah sel penghasil hormon, serta peningkatan efek akibat hipersekresi, peningkatan sensitivitas tumor penghasil hormon atau termasuk ektopik, atau gangguan inaktivasi hormon. Selain itu,
Efektivitas hormon juga bergantung pada kemampuan aktivasi di organ target dan respon seluler yang adekuat. Jadi kesimpulannya adalah sistem endokrin adalah sistem pengatur tubuh yang bekerja melalui hormon yang diedarkan dalam darah untuk mempengaruhi organ target. Kelenjar hipofisis berperan sebagai pengendali utama yang mengatur kelenjar lain, sehingga gangguan pada sistem ini dapat berdampak luas terhadap fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan keseimbangan cairan.